dari kelihatannya nabinya itu jauh, dari contohnya nabinya itu jauh. Ada yang orang tetangga sendiri aja suka ributannya. Ini hari Allah. Padahal ada yang Allah. Kesempurnaan agama itu apa? Akhlak. Kesempurnaan agama itu apa? Akhlak. Dan hari ini kita itu enggak merasa kalau kita punya akhlak yang jelek terus menyakiti orang muslim, kita enggak merasa itu dosa gede gitu loh. Padahal adzal muslim wa syata'ul muslim minal kabair. Adzal jar harakumullah, menyakiti tetangga minal kabair, termasuk dosa gede. Orang merosot. Ini harakumullah. Hati-hati Pak. Enggak boleh. Ilmu itu apa? Kaifa ta'rifu kaunal wajibah. Kamu tahu bahwasanya wajib itu memang sesuatu yang memang wajib kita kerjakan. Wa qaulul manduban. Kalau sunnah itu laksanakan dengan sunnah yang benar. Wa tuaddi al-wajib. Terus wa tarkul haram. Kamu melaksanakan yang wajib dan kamu meninggalkan yang haram. Ini namanya ilmu. Berapa banyak orang yang sholat tapi sama tetangganya nggak akur? Berapa banyak orang yang berdiri dalam shop yang sama tapi hatinya nggak akur? Masjid saya, bukan masjid sini suka sensitif. Masjid sini mah enggak salah. Pada baik lah. Orang resek ada di mana-mana ada. Memang kalau tak kiri, anak sing ngirim. Anak sing ngirim bukan. Jadi tenang aja. Bapak mau pindah kemana saja, orang khusyuk itu pasti ada. Bapak berbuat baik aja, orang nggak senang itu pasti ada. Nah, pada kesempatan ini, bagaimana bahayanya kalau kita menyakiti tetangga kita? Nabi katakan, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. Sahabat tanya, kita ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jarhu bawa'ikum. Siapa dia? Orang yang tetangganya enggak aman dari keburukannya hari ini. Tapi Pak, kita tuh tetangga rese apa tetangga baik? Baik ya. Alhamdulillah kita jajal. Lalu ya dahulu jannah man la ya'manu jarhu bawa'ikum. Enggak akan masuk surga yang tetangganya kok enggak aman dari keburukannya. Kira-kira kalau kebakaran apa saudaranya itu yang jauh yang bakal nolongin duluan? Kira-kira kalau mati apa bakal gali sendiri? Tetangganya yang duluan. Kok kayak sehebat amat? Ini hari ini. Nah, kata Nabi ditanya hari ini dari dosa-dosa besar. Kemudian hari ini beliau katakan antaj'alallaha naddan wa huwa khalq wa taqtulu waladuka khasyatan ayyat'ama ma'a aw tasnya bi halilatin jari. Yang pertama hari Allah, dosa yang gede hari Allah, kita manggil selain Allah sebagai pencipta kita, menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, membunuh anak kita karena takut kita nggak bisa ngasih makan sama anak kita. Itu zaman dulu Pak. Zaman sekarang ada nggak? Masih ada. Masih ada. Zaman kadang-kadang aja masih ada pemberitaannya. Yang ketiga, hari Allah, dia itu berzina Pak.
dengan istrinya tetangga. Tetangga. Ya Allah, apa kurang sadar? Bukan emang iya udah kayak. Lalu kata Imam kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusijarahu. Barang siapa iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka jangan sakitin tetangganya. Tetangga itu ada 3 macam. Kalau dia tetangga terus masih ada hubungan saudara, maka dia punya 3 hak. Yang pertama hak kerabat, yang kedua hak tetangga, yang ketiga hak muslim. Kalau dia cuma tetangga tapi dia muslim, haknya 2. Hak tetangga dan hak muslim. Kalau dia orang kafir, haknya 1, hak tetangga saja. Jadi jangan mentang-mentang orang kafir, biarin aja orang kafir. Dia maling berdoa. Jangan. Ada hak tetangga. Kalau nanti rumahnya itu kosong, kita tetangganya, kita bantu jagain, jangan bantu malingin. Mentang-mentang kafir, biarin aja. Cina ini gue jangan. Ini kadang-kadang kita suka membeda-bedakan seseorang itu dengan bangsa, warna kulit, nggak boleh. Apalagi kalau muslim. Itu juga umat Nabi. Walaupun dia sekarang kafir, itu pun tetap terhitungnya umat Nabi. Terhitungnya umat. Ini paling berikutnya hari ini. Ada sahabat namanya Ibnu Umar, punya tetangga orang Yahudi. Punya tetangga orang Yahudi. Ini orang Yahudi, hari ini setiap Ibnu Umar menyembelih kambing, dia pasti bilang bahwa itu tetangga kita orang Yahudi. Dikasih kambing itu, potongan daging kambing itu dikasih, Pak. Orang Yahudi, Pak. Sahabat kita tuh sahabat bukan. Sahabat apa Pak? Mestinya kalau sahabat aja kasih, kita yang bukan sahabat lebih pengen nggak? Nanti Pak, kalau kita jadi orang kaya, tetangganya orang miskin, hati-hati, mereka akan nuntut kita di akhirat. Nanti akan ngadu sama Allah Ta'ala. Apa kata tetangga yang miskin tadi? Ya Rabbi sal hada lam mana'ani ma'rufam wa ughliqu 'anni babu. Wahai Rabb, kenapa dia ini tidak membolehkan saya mengenal dia, mendapatkan kebaikan dari dia? Ya Rabb, dia ini nutup pintu terus sama saya, nggak pernah dibuka, gerbangnya gede banget. Giliran assalamualaikum, bapak nggak ada. Keluar nama, kata bapak nggak ada. Kata bapak nggak ada. Nanti bapak ada. Anaknya rupanya suruh bohong, tapi si anak nggak bisa bohong. Ini hari. Kenapa? Karena nganggap orang fakir miskin itu nggak level, maka gerbangnya tinggi-tinggi hari. Tapi kalau gerbang tinggi memang maling suka masuk. Nakal. Ada seorang laki-laki tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dallani ala amalin idza amilta bihi dakhaltu al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukin sama saya satu amalan yang kalau saya ngamal dengan amalan tersebut saya masuk surga. Kata Nabi, kun muhsinan, jadi orang baik. Terus tanya laki-laki tadi, ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsin? Ya Rasulullah, gimana saya tahu saya itu orang baik? Kata Nabi, sal jironaka, tanya ke tetangga kamu orang baik apa enggak? Pak, kalau pengen tahu dia itu orang baik apa enggak, tanya tetangganya beres. Itu mah haji gitu dia. Terima. Udah beres orang tua. Gak usah tanya interogasi langsung. Bapak nanti kalau pengen cari menantu, gak usah lihat penampilannya Pak, tanya tuh temennya Pak. Baik nggak dia tuh? Kalau kata temannya itu jelek, beres Pak. Jangan kumat menantu.
Kadang-kadang suka berubah kalau mau melamar anak kita. Nah, hari Allah kata Nabi, man aghlaqa babahu an jarihi makhafatan ala ahdihi wa malihi falaysa bimu'min. Kata Nabi Allah, barang siapa yang mengunci kepada pintunya dari tetangganya karena takut kepada ahli keluarganya dan takut kepada hartanya, maka dia bukan termasuk orang mukmin. Terus kata Allah, bukanlah orang beriman, dia tak bisa disebut orang dengan orang beriman. Siapa? Yang tetangganya enggak aman dari keburukannya. Nah, di sini ada khilaf. Kalau seseorang menzinahi 10 perempuan, itu lebih ringan daripada dia menzinahi perempuan tetangganya. Saya ulangi, seandainya seseorang berzina dengan 10 orang perempuan, ini lebih ringan daripada dia menzinahi 1 orang perempuan tetangganya. Karena dia punya hak tetangga dijaga, mestinya malah dirusak sama dia. Kesempatan dirusak. Suaminya pergi, dia masuk melunjak, aplusan. Gak boleh. Ya Allah, gak boleh aplusan. Kan satpam gitu. Nah, begitu juga sama. Kalau kita merampok 10 rumah, itu lebih ringan daripada merampok rumah tetangga. Mestinya hartanya tetangga itu kita jaga, bukan kita rampok, bukan kita maling. Ini bahayanya bertetangga. Lalu nanya oleh Allah, laki-laki sama Rasulullah, ngadu tetangganya rese. Memang apa sahabatnya? Tetangga saya rese ya Rasul. Apa kata Nabi? Izhab fasbir, pergi kamu sabar. Rupanya tetap ganggu Pak, sampai 3 kali tetap ganggu. Apa kata Nabi? Pergi kamu keluarin barang-barang kamu, taruh tengah jalan. Dikeluarin taruh tengah jalan. Yang lewat nanya, kenapa tetangga saya rese? Mudah-mudahan Allah Ta'ala laknat dia. Yang lewat begitu terus, yang lewat begitu terus. Kenapa? Barang-barang kamu pada keluar. Ini tetangga saya gara-garanya rese. Jadi Nabi nyuruh saya mengeluarin barang-barang saya ke tengah jalan. Setiap yang lewat, moga-moga Allah melaknat dia. Oh Pak, 40 yang melaknat kabul Pak. Rupanya kedengar Pak sama tetangga yang rese. Ya akhi, irji ila manzilika fa innaka lan tara ma takrahu abada. Saudaraku, udah balikin ke rumah. Kamu enggak akan diresein selama-lamanya. Kamu enggak akan disusahin selama-lamanya. Ini hari ini kapok dia. Kapok. Nanti boleh praktek. Kalau tetangga rese keluarnya banyak. Ini hari. Nah, ada satu ulama tasawuf namanya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Beliau ini punya tetangga orang Majusi penyembah api. Nah, zaman dulu itu WC itu tampungannya pakai tempayan. Nah, tempayan tetangganya ini rupanya tembusnya ke rumahnya ulama tadi, Syekh Sahal tadi. Rupanya bocor itu si pipa, bocor. Setiap BAB teleknya keluar. Ini serius nih, saya nggak ngomong. Itu cerita ulama. Bagaimana akhlaknya ulama itu? Apa yang beliau perbuat Pak? Beliau ambil tempayan, ditadahin Pak. Setiap pagi ditadahin, nanti membuangnya waktu malam supaya nggak ketahuan orang Majusi tadi. Dan berlewat beberapa tahun lama sampai akhirnya saking lamanya ulama Syekh Sahal tadi mau meninggal. Dipanggil tadi tetangganya, sini.
Biasa kalau ulama kan tahu kalau meninggal, kalau kita kan enggak. Enggak, kalau ulama biasanya tahu dia ini mau bentar lagi meninggal. Sini masuk ke rumah kita. Lihat tuh apa yang keluar dari rumah kamu datang ke rumah saya. Masya Allah. Kata saya saat ini sudah terjadi lama. Kamu itu buang moncrot telek ke rumah saya itu udah lama. Tapi karena saya ini ngebuangnya kamu buang, saya dapetin siang, terus saya buang tuh malam supaya orang-orang nggak tahu dengan kejadian saya buang tersebut. Tapi saya ini setelah saya mati, saya takut nggak ada orang yang akhlaknya kayak saya begitu. Nanti kamu berantem gitu. Tambah tahun-tahun Pak kayak gitu buangin telek orang Majusi. Apa kata orang Majusi? Hari itu, ayo Syekh, wahai Syekh, Masya Allah, kamu ini bermuamalah bergaul dengan saya sejak zaman yang lama, masa yang lama. Sedangkan saya masih dalam keadaan kafir, kamu melakukan seperti ini kepada saya, mau buangin tai saya, Pak. Tai sekeluarga bukan saya. Sedangkan saya masih dalam keadaan kafir. Hari ini Allah bentang-bentangan kamu ya Syekh. Saya mulai sekarang masuk ke dalam Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba Pak, sebab akhlak masuk Islam. Sekarang kita gak berakhlak, tadinya masuk masjid, gak mau masuk masjid. Nah, ini paling ajib umat akhir zaman. Ikut siapa tahu nabinya dulu itu ya. Lalu kata Allah Ta'ala, walladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamal buhtana wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang mukmin, laki-laki dan mukmin perempuan dengan selain sesuatu yang mereka kerjakan, maka sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Sambung lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengolok-olok kaum, janganlah mengolok-olok kaum kepada kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhum. Begitu juga perempuan kepada perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Ini Pak. Lalu apalagi yang gak boleh sama orang mukmin hari Allah, wala tajassasu, jangan mata-matain. Tahu apa? Minjem-minjem bahasa Inggris. Minjem-minjem. Minta, nyari-nyari, mata-matain lah. Wala yaktaba'dukum ba'da, jangan suka menggibah sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Oh, ini mah kalau gibah terus bukan iman kenyataan, bukan ngomongin gue yang kenyataan itu kan yang ngomongin. Ini bahan itu. Kita tuh kalau ketemu satu sama lain yang paling nikmat ngomongin orang, ya kan? Manis, terus. Nah kata Nabi, inna syarran nas manzilatan indallah yaumal qiyamah man wada'ahu an-nas. Sesungguhnya paling jeleknya manusia kedudukan di sisi Allah pada hari kiamat siapa dia? Yang orang-orang meninggalkan kepada dia, maksudnya orang kabur dari dia. Kenapa? Karena takut keburukannya. Hari ini orang takut, waduh, kalau nggak ngikutin perintah dia dimutasi saya. Kalau nggak ngikutin perintah dia dipecat saya, kan? Kalau nggak ngikutin perintah saya, aduh perintah dia gimana nanti saya kerja? Ya Allah, Allah, rezeki dari Allah bukan dari mereka itu Allah. Nggak usah takut, sebab ketakutan kita dari rezeki itulah ini lisan nggak bisa ngomong yang benar. Sebab ketakutan karena rezeki tadi, hai Allah, ini lisan nggak pernah bisa memberikan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain. Kenapa? Takut sama rezeki. Kalau rezeki mulai tutup di situ, Allah Taala akan buka tempat yang lain. Kalau
Lalu Allah muslim, kulul muslim adalah muslim, haram. Setiap muslim ke atas muslim yang lain haram. Apanya? Damuhu, darahnya jangan dialirkan, jangan dibunuh Pak muslim. Masya Allah Pak. Sekarang Pak yang bunuh muslim bebas. Yang membunuh orang muslim bebas. Orang muslim gak boleh menjadikan darahnya. Sababul muslim fusuk, qitalul muslim kufrun. Mencaci orang muslim fusuk, fasik, dosa gede. Ngebunuhnya bisa kufur. Ini Pak. Maka jangan sampai kita kok berani ngancam-ngancam orang muslim dengan senjata begini. Ini haram. Kenapa? Gara-gara beda satu jenggot kedua yang lain gak jenggot. Ada ini. Dari mana Nabi? Kita itu boleh beda Pak. Bahasa boleh beda, negara boleh beda, mazhab boleh beda, istrinya aja beda. Kenapa kalau kita misalnya kalau nggak ikut kajian saya salah nih, nggak usah jalan. Jangan bedakan seseorang itu dengan pakaiannya. Coba bapak pandang orang pakai jubah, pikiran bapak sekarang jauh lagi, kan? Ya kan, bener kan? Berarti orang Mekah jauh lah semua. Jangan suka begitu. Dan jenggot, woi, jauh lah. Semua yang jenggotan jauh lah, kambing jauh lah semua. Jangan suka gitu sih Pak. Ya Allah, kayak terhina amat jadi jauh lah. Kau menghina amat. Wa maluhu, hartanya nggak boleh diambil Pak. Ini mah orang beli mobil kan nggak ngerti mobil ya. Maaf yang profesinya mengerti ada di sini. Saya bukan ngecek bapak jadi mobil. Suruh pasangnya onderilnya ori karena nggak ngerti Pak, dipasang yang KW. Tulis harga ori. Ya mana tahu ya orang dipasang. Nah, ngambilnya itu dengan cara seperti itu haram Pak. Lagi Pak, orang beli AC kan gak ngerti AC. Datang, maaf nih yang tukang AC, saya bukan ngecek. Nanti Pak ica-ica isi preon, padahal preonnya masih penuh. Bayar Pak isi preon 300. Ini jadi langganan sebulan sekali, satu AC 300 isi preon kali 5, atau enggak kurang. Ini barang giliran dagang dikurangin. Ini barang giliran kerja hari mulai ica-icanya minjem resmi bunga sekian. Itu namanya ngambil harta orang muslim di ghairi hak dengan tanpa hak, maka itu hukumnya haram. Atau menyusahkan orang muslim hari dia yang senang hari orang muslim yang bayarin. Ini Pak, hati-hati Pak. Giliran mau pemilihan dekat-dekat dengan orang Islam ya, yang nggak pernah ngaji, ica-icanya pura-pura ngaji, ya kan? Giliran mau pemilihan dekat-dekat dengan kiai, sudah kepilih kabur Pak. Apunten Pak, jangan pilih pemimpin kayak gitu. Maaf nih Pak, saya bukan promosi, bukan saya nggak ada yang promosi. Jangan pilih pemimpin yang kayak begitu, jangan Pak. Dikasih, maaf saya muslim, tidak terima sokokan, rupanya kurang. Jangan Pak, muslim itu yang bagus Pak. Jangan madu mata duitan Pak. Muslim itu kalahnya kalau mata duitan. Kalau nggak mata duitan, kabur ke orang kafir. Ngeri sama orang muslim. Muslim itu kapan lemahnya? Kalau dia cinta sama dunia, muslim kalah.
Jangan direndahkan. Orang Muslim itu jangan direndahkan harga dirinya, jangan. Kalau di depan panggil Pak Haji, nanti Pak Hajinya nggak ada, Pak Haji itu gitu. Kalau di depan panggil Ustadz, yang di belakang juga panggil Ustadz. Giliran Ustadznya nggak gitu tuh, si Abdullah. Padahal Ustadz panggilnya di depan, panggil di belakang si Abdullah, si di depannya Pak Haji, si itu tuh. Hari itu harga dirinya direndahkan, Pak Hari, dihinakan Pak Hari orang Islam. Pekerjaannya bukan dia yang berbuat, tapi ditimpakan kepada orang Muslim, Pak Hari. Ya, hati-hati, Pak. Nah, Muslim itu saudara satu sama lain. La yazlimuhu wa la yakhdiluhu wa la yahqiruhu. Jangan ngezalimin sama orang Muslim, jangan merendahkan sama orang Muslim, jangan suka menghina sama orang Muslim. Barakallah. Cukuplah seseorang itu disebut jelek kalau dia menghina saudaranya yang Muslim. Bapak nih ceritanya, kalau bapak ngobrol berdua, dia ngejelekin temennya, sudah cukup jelek. Sebentar lagi dia ngomongin bapak sama orang lain. Bilang sama dia, bagi-bagi duit aja, jangan bagi-bagi dosa gitu. Kamu malah ngomongin orang, bentar lagi saya diomongin Pak. Nah, nanti dia apa? Ini hari kan tambah senang. Ini hadis dari Abu Hurairah. Ya Rasulullah, inna fulana tusalli bil laili wa tasumun nahar wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ini perempuan kalau malam sholat tahajud, kalau siang puasa, tapi nyakitin tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, enggak ada kebaikan sama perempuan itu. Hiya finnar, dia di dalam neraka. Gimana yang hari kalau dengan lisan saja sudah masuk neraka, gimana kalau sampai mengalirkan darah orang Muslim? Kalau yang dibunuh sudah jelas Pak, sahid akhirat beres. Ente yang ngebunuh itu Pak, ente yang ngemplengin orang Muslim itu gimana? Kalau dia udah jelas ada pahala karena disakitin, kamu itu bagaimana? Coba Pak, satu orang yang menzolimi kepada orang lain, satu orang, ini sangat repot Pak, nanti dipertemukan di akhirat. Kalau punya kebaikannya dikasihin sama dia. Kalau nggak punya keburukan orang itu pindah ke dia, itu baru satu. Kalau satu negara dijelekin sama dia, gimana? 280 juta rakyat Indonesia. Kalau buat negara di tiang, maksudnya siapa-siapa aja loh. Apa khusus kepala negara aja? Enggak, RT juga pernah. Pokoknya tiap-tiap orang yang menzalimi orang Muslim, 1, 2 ataupun berapa jumlahnya, pasti Allah Subhanahu wa taala balaskan semua. Jadi sekiranya kalau nggak bakal mati udah buat suka-suka. Kalau nggak bakal mati ya Pak, ambil tuh harta orang lain suka-suka. Kalau nggak bakal mati, tapi kalau pasti mati, bohong rumong semua. Minta maaf sama orang yang pernah kita zalimi. Nah, dan nggak mau mati itu pasti mati. Lalu kata Nabi Haraimullah, uzkuru muhasin mautakum wa kufu an masabih. Ingat-ingatlah kebaikan orang-orang mati di antara kalian dan cegahlah dari menjelek-jelekannya. Biasanya Haraimullah, kalau orang mati nanti suka kebongkar kejelekannya semuanya, suka diomongin, ini ditahan. Sebutkan kebaikan-kebaikannya, jangan Haraimullah disebutkan keburukan. Kok ada orang bilang Haraimullah, woi kafir, ya aduh Allah, musuh Allah, woi ahli bidah, sesat. Jangan deketin, sesat. Haraimullah, kan
Kata Nabi, walaisa kadzalik idza halu alaihi. Kalau dia enggak seperti itu tuduhan akan balik ke dia. Jangan suka nyesat-nyesatin orang muslim. Sesat itu kenapa? Karena akidahnya beda. Bukan gara-gara furu'iyah. Furu'iyah itu apa? Satu kunut, satu enggak kunut, satu tahlilan, satu enggak tahlilan, satu ziarah kubur, satu enggak. Bukan itu. Sesat itu gara-gara akidah. Bukan satu kajian ini, satu kajian itu, satu harokah ini, satu harokah itu. Bukan itu perbedaannya. Orang yang disebut sesat karena akidah. Boyo pintar dikit, Pak. Pintar dikit, berilmulah dikit, Pak. Mikirlah sedikit. Kita kalau sudah ngefans apa? Penggemar. Ya. Kalau sudah gemar sampai orang yang kita sukai kejelekannya ketutup. Akal digunakan. Ini Pak, akal digunakan. Perbuatan saya ini benar nggak? Gitu. Tanya dalilnya saya ini. Jangan gara-gara beda furu'iyah tadi kita menyakiti muslim yang lain. Beda furu'iyah, ulama dahulu salafus saleh enggak pernah berantem. Tapi nyakitin orang muslim ini dosa besar. Coba akal digunakan. Jangan gara-gara kita ikut satu harokah, satu kajian kita menghina muslim yang lain. Terus kalian Nabi pernah jalan pada malam Isra Mi'raj. Ada satu kaum yang dia kukunya dari kembang, nyakarin wajah dan dadanya, cakap. Nabi nanya sama Jibril, man haulai ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril, haulai alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaquluna fi a'radihim. Mereka itu orang-orang yang makan daging-daging manusia. Tahu Pak, suka zalimin orang, baik dengan tangannya, baik dengan lisannya. Namanya makan daging manusia. Dan manusia kan nggak mungkin ya kalau bukan kanibal makan daging manusia. Biasanya kan zalimin ya. Zalimin manusia biasanya. Gunung habis gara-gara manusia, hutan jutaan hektar habis gara-gara manusia. Manusia yang lain kan terzalimi ya kan? Dan belum pernah dengar saya cerita tuh Pak, gajah menghabiskan hutan jutaan hektar, belum pernah masuk berita Pak. Tapi kalau satu manusia yang jahat nggak kenal agama itu, hutan 1 jutaan hektar bisa habis, gunung bisa habis, sampai-sampai serigala bingung. Serigala masuk kandang kambing 10 kambingnya, yang diambil cuma 1. Orang nggak kenal agama masuk kandang kambing, kambingnya 10-10-10-nya diambil. Serigalanya bingung, yang binatang saya diambil. Coba, jadi manusia itu kalau nggak kenal agama, lebih asor, lebih bawah, lebih rendah daripada binatang. Tapi kalau dia taat gara-gara punya nafsu, maka dia lebih mulia dari malaikat. Kalau manusia nggak kenal agama, Allah, maka dia akan menyiksa muslim yang lain, bukan menolong muslim yang lain. Kenapa mereka seperti itu? Judulnya satu, ubud dunia, cinta dunia. Kenapa timbul penyakit ubud dunia? Sebabnya 3. Yang pertama takabur, yang kedua riya, yang ketiga ujub. Untuk mempertahankan 3 ini dia harus punya harta. Maka akhirnya dia cinta sama harta dan menghalalkan semua cara supaya dapat harta, sehingga orang itu menghormati dia dan dia merasa takabur. Coba sebabnya cinta dunia itu penyakitnya 3. Akhirnya orang cinta sama dunia. Balik ke Allah. Lalu kata Nabi, inna syaitana qad aisa ayyaqulahu al-musallun fi jaziratil arab. Setan putus asa. Kok ada orang yang menyembah dia orang yang tersebut sholat? Gak mungkin, setan gak mungkin orang sholat kok menyembah setan, enggak. Tapi hari Allah, setan mengadu domba di antara kita. Antara muslim yang satu dengan muslim lain diadu domba. Setan itu kan sifat.
Hari Allah, ada manusia juga sifatnya kayak setan. Kayak setan. Muslim dibikin adu domba supaya ribut terus, nggak pernah bersatu. Berhenti sekarang banyak orang Muslim. Coba Pak, kalau mau selamat dunia dan akhirat, sama Allah ibadahnya didandani, sama manusia berhenti bermusuhan Pak. Coba Pak, Masya Allah. Jangan sampai satu masjid suka nyakitin orang Muslim. Jangan sampai beda kampung nyakitkan orang Muslim. Jangan sampai beda negara nyakiti orang Muslim. Jangan. Kalau dikasih kekuasaan, kekuasaannya buat nolong orang Muslim. Kalau dikasih harta, hartanya buat nolong orang Muslim. Kalau dikasih ilmu, ilmunya buat nolong orang Muslim. Ini mah tambah kekuasaan, tambah nemen nyakitin orang Muslim. Enggak apa-apa. Orang Muslim disakitin enggak apa-apa. Sampai dimatiin pun enggak apa-apa. Saya kaya, terima kasih saya dibunuh. Kamu bisa ngomong. Ya Pak. Dia udah positif saya akhirat. Kamu itu loh. Permasalahannya kamu itu. Lepas dari Allah. Kata Nabi, "Ala akhbirukum bisyirri." Mau enggak saya kasih tahu sama kamu siapa orang yang paling jelek di antara kalian? Kata sahabat, "Bala ya Rasulullah." Silakan ya Rasulullah. Syirarukum al-masyahun bin namimah. Yang paling jelek di antara kalian orang yang berjalan untuk madu domba. Madu domba itu apa? A sama B. Yang A bilangnya begini, yang sama B bilangnya begini, akhirnya A dan B berantem. Kalau sekarang namanya barter. Apa? Barter. Bahasa halusnya barter. Bahasa agamanya namimah. Orangnya namanya namam. Sifatnya perbuatannya namimah. Zaman saiki namanya barter. Orang dihancur. Sekarang medianya adalah berita. Makanya jangan teman-teman nonton TV hoax. Jangan teman-teman baca berita di Google. Mendingan baca berita di Al-Quran. Beritanya pasti benar. Nah. Terus yang lagi orang terjelek dan terkait al-mufsidun bainal ahibbah. Orang yang suka merusak di antara orang-orang yang kasih sayang. Tadinya baik-baik, kalau datang dia jadi rusak. Tukang kompor. Si api biru, Rina. Panas darah. Kalau datang dia, waduh, ngampun. Kalau datang dia, waduh, ruwet, urusan. Ini kan, resek orang kayak gitu. Siapa lagi orang terjelek al-babun baru anak. Dia ini orang yang suka ngeberat-beratin sama orang yang taat dengan kesulitan. Ulama ditangkapin. Giliran yang menghina Nabi nggak ditangkap. Ulama ditangkapin di sana, Pak ulama, Gus Tubu, tangkapin salahnya. Ya Allah, mudah-mudahan Pak jangan Allah Taala rubah Pak. Maka berhenti Pak, yang di bawah ini berhenti bermusuhan supaya Allah Taala turunkan rahmat. Berhenti. Astagfirullah, jangan bermusuhan sama orang Muslim. Belum tentu amalan kita itu keterima. Amalan itu bukan banyak. Bukan masyhur tapi makbul. Bukan gara-gara dekat dengan ulama jadi terkenal, bukan. Tapi kita itu bagaimana meniru ulama itu supaya kita juga dekat sama Allah. Begitu tanyanya, bukan ikut terkenal nempel sama dia, bukan. Berikutnya hari Allah. Kata Nabi la yadkhulul jannata nama. Enggak akan masuk surga siapa orang yang mengadu domba. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk ke dalam surga. Bapak ada dari sini ada yang tanya. Silakan.
banyakin airnya supaya bisa kasih ke tetangga. Kalau bawa jajanan buat anak-anak kita, ini anak-anak kita jangan sampai keluar ke rumah tetangga bawa jajanannya. Kadang-kadang suka sakit hati. Ini adabnya gitu. Ikan asin yang diantarin nggak apa-apa. Beneran, kadang-kadang orang itu lebih senang ikan asin daripada daging. Beneran, apalagi orang Sunda Pak, kasih daging, kasih sambal, kasih lalap. Oh, asli Pak, kasih petek sama jengkol. Aduh, pokoknya mertua lewat nggak melihat. Jadi jangan dilihat sedikitnya, tapi lihatlah keikhlasannya. Siapa tahu kan kita ngasih ikan asin, dia ngasih ayam goreng. Biasanya begitu sih, berbaik-baik dengan silahkan kasih ikan asin memang kalau punya ikan asin. Tapi jangan punya ayam nggak ngasih. Bukan ikan asin ngasih, punya ayam nggak. Ada lagi Pak? Jadi makanya kalau tetangganya itu orang kaya banget, punya harta, tapi dengan tetangganya pelit. Jadi tetangga yang nggak punya itu mengambil hartanya tetangga yang kaya yang pelit ini, gimana itu? Hartanya berlimpah banget ya. Iya. Boleh nggak ya? Yang pertama, tetangga yang kaya, bareng. Ini jangan sampai pintu rumahnya tertutup bagi orang fakir dan miskin. Dan adanya, dan dia harus hormat dengan fakir dan miskin. Nah, orang fakir miskin bukan membatin hartanya orang kaya. Ini juga salah. Jadi dua-duanya dosa. Dua-duanya dosa. Tetangga orang kaya dosa gara-gara pelit. Tetangga yang miskin dosa gara-gara membat. Enggak boleh. Tetap dia enggak boleh. Jadi kalau miskin harus qanaah. Bukan malah mengambil barang orang. Boleh dengan dia. Enggak masalah. Gitu. Mudah-mudahan kita jadi tetangga yang baik. Tetangga yang jangan, dan kita senantiasa menjaga tetangga kita walaupun tetangga kita pelit, dan mendoakan tetangga kita dan tidak menzolimi tetangga kita. Kita tutup dan doa kita majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu